Selamat pagi, perkenalkan nama saya Friska Togatorop, NPM 18510002, grup AB1. Di sini saya akan membahas tentang pasar bisnis. Pasar bisnis atau business market terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi lain. Industri utama yang termasuk ke dalam pasar bisnis adalah pertanian, perhutanan dan perikanan, pertambangan, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, utilitas publik, perbankan, keuangan dan asuransi, distribusi serta jasa. Peserta proses pembelian bisnis. Agen pembelian berpengaruh besar dalam situasi pembelian kembali langsung dan pembelian kembali modifikasi. Sedangkan personel departemen lain lebih berpengalaman dalam situasi pembelian baru. Personel engineering biasanya mempunyai pengaruh besar dalam memilih komponen produk, dan agen pembelian berperan utama dalam pemilihan pemasok. Pusat pembelian. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian. Pengaruh pusat pembelian. Pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, status, dan persuasivitas yang berbeda, dan kadang-kadang kriteria keputusan yang sangat berbeda. Pembeli bisnis juga mempunyai motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi yang dipengaruhi oleh usia, penghasilan, pendidikan, posisi pekerjaan, kepribadian, sikap terhadap risiko, dan budaya. Penentuan target pusat pembelian. Pemasar bisnis tidak selalu tahu persis jenis dinamika kelompok yang terjadi sepanjang proses pengambilan keputusan. Meskipun informasi apapun yang diperoleh tentang proses kepribadian dan antar pribadi akan bermanfaat. Penjual kecil berkonsentrasi untuk menjangkau influencer kunci. Penjual besar mempunyai penjualan multilevel yang mendalam untuk menjangkau peserta sebanyak mungkin. Adapun tahap-tahap dalam proses pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Proses ini dapat dipicu oleh stimulus internal atau eksternal. Stimulus internal bisa berupa keputusan perusahaan untuk mengembangkan produk baru sehingga memerlukan peralatan dan bahan baru. Sedangkan secara eksternal, pembeli mungkin mendapatkan ide-ide baru di pameran dagang atau melihat iklan. Berikutnya, deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan, berikut kuantitasnya. Untuk barang-barang standar, hal-hal ini sederhana. Untuk barang-barang kompleks, pembeli akan bekerja dengan pihak lain, insinyur, pengguna, untuk mendefinisikan karakteristik seperti kehandalan, durabilitas, atau harga. Yang ketiga, pencarian pemasok. Selanjutnya, pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, dan internet. Yang keempat, pengumpulan proposal. Selanjutnya, pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal. Jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok tersebut. Setelah mengevaluasi proposal, pembeli akan mengundang beberapa pemasok untuk melakukan presentase resmi. Selanjutnya, pemilihan pemasok atau vendor. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas untuk menentukan peringkat dan mengidentifikasi pemasok yang paling menarik. Lalu, spesifikasi pesanan rutin. Setelah memilih
Pemasok, pembeli menegosiasikan pesanan akhir, membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian, jaminan, dan seterusnya. Dalam hal pemeliharaan, perbaikan dan operasi, pembeli melakukan pendekatan blanket kontrak dan bukan pendekatan pesanan pembelian berkala. Lalu tinjauan kinerja. Pembeli meninjau kinerja pemasok terpilih secara berkala dengan menggunakan salah satu dari 3 metode. Pembeli dapat menghubungi pengguna akhir dan meminta penilaian mereka. Pembeli dapat menentukan peringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode nilai tertimbang, atau pembeli dapat menggabungkan biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembelian yang disesuaikan termasuk harga. Tinjauan kinerja bisa membuat pembeli melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri hubungan pemasok. Mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka. Hubungan yang lebih erat ini sebagian didorong oleh manajemen rantai pemasokan, terlibat pemasok sejak awal, dan aliansi pembelian. Mengoptimalkan hubungan yang tepat dengan bisnis sangatlah penting untuk semua program pemasaran holistik. Salah satu ahli pemasaran bisnis ke bisnis adalah GE, seperti yang dapat dilihat dalam terobosan pemasaran General Energy. Manfaat koordinasi vertikal. Sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjual, sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi tetapi terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua pihak. Lalu kita masuk ke dalam pasar lembaga dan pemerintah. Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Banyak dari organisasi-organisasi ini memiliki anggaran yang rendah dan kelompok pelanggan yang captive. Misalnya, rumah sakit harus memutuskan kualitas makanan yang dibeli untuk pasien. Tujuan pembelian di sini bukanlah laba, karena makanan yang disediakan sebagai bagian dari keseluruhan paket layanan. Minimalisasi biaya juga tidak menjadi tujuan tunggal, karena makanan yang buruk akan menyebabkan pasien mengeluh dan merusak reputasi rumah sakit. Di sebagian besar negara, organisasi pemerintah adalah pembelian barang dan jasa yang utama. Mereka umumnya mengharuskan pemasok mengajukan penawaran dan sering memberikan kontrak kepada penawar terendah. Dalam beberapa kasus, unit pemerintah akan memberikan kompensasi atau kualitas yang baik atau reputasi menyelesaikan kontrak tepat pada waktunya. Pemerintah juga akan membeli berdasarkan kontrak negosiasi, terutama dalam kasus proyek kompleks yang melibatkan biaya dan risiko R&D yang besar, dan dalam kasus di mana hanya ada sedikit persaingan. Keluhan utama perusahaan multinasional yang beroperasi di Eropa adalah bahwa setiap negara memperlihatkan favoritisme terhadap perusahaan nasionalnya, meski ada penawaran yang lebih unggul dari perusahaan asing. Meskipun praktik semacam itu tidak layak, Uni Eropa berusaha menghilangkan bias ini. Karena keputusan pengeluaran mereka harus terbuka untuk publik, organisasi pemerintah mensyaratkan cukup banyak pekerjaan administratif bagi pemasok yang sering mengeluh tentang birokrasi, regulasi, penundaan pengambilan keputusan, dan seringnya pergantian personel pergandaan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.